Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan heboh ya soal diangkatnya beberapa nama yang pernah berkontribusi dalam kerja-kerja politik, baik itu kerja politik Pak Jokowi maupun kerja politik Pak Prabowo ya, yang juga di-endorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi komisaris BUMN. Nah, misalnya Pak Fuad Bawazir, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, yang kini menjadi komisaris di MindID. Ada juga Grace Natali yang juga merupakan anggota TKN Prabowo Gibran yang juga pernah menjadi anggota tim TKN Jokowi Maruf yang kini juga diangkat menjadi komisaris MindID. Ada juga Alexander Lei hingga Simon Aloysius Maniti ya, wakil bendahara Prabowo Gibran yang diangkat menjadi komisaris Pertamina. Nah, diangkatnya nama-nama di atas untuk menjadi komisaris tentunya melahirkan pro dan kontra. Tentu saja yang saya lihat paling keras menentang adalah PDIP. Politisi PDIP Bang Deddy Sitorus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan pengangkatan nama-nama tadi ya, seperti menginjak-injak aturan dan etika. Wah, jadi dikutip dari kantor berita Detikcom, Bang Deddy bilang begini nih. Udah biasa itu, karena sekarang ini praktiknya adalah negara kekuasaan. Soal hukum, aturan, dan moral, dan etika, itu bukan faktor penting, kata Bang Deddy. Nah, sementara PKS terkesan justru lebih netral lah tone-nya dalam menyikapi peristiwa ini. Jadi PKS no comment, kabarnya begitu ya. Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDI, Bang Mufti Anam menyatakan bahwa kinerja BUMN itu nggak baik-baik aja. Cenderung amburadul ya katanya saat menyikapi soal pengangkatan komisaris BUMN ini. Waduh, keras ya tudingan para politisi PDP ini. Tapi saya nggak sependapat. Begini, banyak beredar apa yang sedang saya bicarakan ini nih ya, dijudulin seolah-olah bagi-bagi jabatan karena politik balas budi. Loh, ini yang mesti dilurusin. Setiap mereka yang diberikan tanggung jawab, misalnya Menteri BUMN, yang Menteri BUMN ini adalah pembantu Presiden, mereka patut diberikan wewenang yang bobotnya sama dengan tanggung jawab tersebut. Jadi semakin tinggi tanggung jawab, maka semakin besar juga wewenang. Ini adalah konsekuensi logis ya dari tugas dan otoritas yang memang harusnya berbobot sama. Kalau dikasih tanggung jawab tanpa dikasih wewenang, maka itu namanya membunuh karakter orang yang diberi tanggung jawab tadi ya. Tapi kalau dikasih wewenang tanpa tanggung jawab, maka itu adalah tiran. Jadi begini, adalah hal yang sangat wajar ketika seseorang diberikan tanggung jawab dan tugas, maka orang tersebut akan membawa timnya atau orang-orang yang menurut si pengemban tanggung jawab tersebut kompatibel atau cocok bekerja bersama dia dong. Kan nggak mungkin seseorang mengangkat lawan politiknya atau orang yang memang nggak bisa bekerja sama dalam tim si pengemban tanggung jawab, jadi bagian dari tim si pengemban tanggung jawab. Toh pada akhirnya orang tersebut akan mempertanggungjawabkan performa timnya secara keseluruhan. Itulah kenapa memilih nama untuk menjadi komisaris adalah wewenang penuh Menteri BUMN. Toh kalau nggak perform, sang menteri juga lah yang akan bertanggung jawab penuh. Sekali lagi ya, wewenang dan tanggung jawab itu bobotnya harus sama. Kedua, hal seperti ini sebenarnya udah berlangsung lama kok teman-teman. Jadi Bang Deddy dalam hal ini harus melihat sejarah ke belakang dong. Kader PDIP Pak Pataniari Sihaan ya, pernah diangkat jadi komisaris BNI periode 2015 sampai 2020. Kader PDIP Cahya Dewi Rembulan juga di periode yang sama diangkat menjadi komisaris PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan masih banyak kok nama lain dari PDIP yang pernah diangkat jadi komisaris BUMN atau hingga sekarang masih kok. Apakah saat itu Bang Deddy teriak-teriak bahwa aturan, moral, dan etika bukan faktor penting? Ini kan lagi-lagi PDIP muncul sebagai pahlawan kesorean. Lalu soal BUMN yang dianggap amburadul oleh anggota fraksi PDIP di DPR RI Pak Mufti Anam. Itu pun juga ngawur. Data dari Kementerian BUMN menunjukkan bahwa kontribusi BUMN kepada negara terus meningkat. Penerimaan negara dari BUMN ya dalam bentuk pajak, dividen, dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ya, itu udah mencapai 21,9% dari total pendapatan negara di luar hibah ya pada tahun 2023 kemarin. Nah, kontribusi BUMN terhadap penerimaan fiskal
itu juga meningkat terutama akibat pertumbuhan dividen yang meningkat dari 39,7 triliun di 2022 ya menjadi 81,2 triliun pada 2023. Lalu soal kompetensi, apa iya pengangkatan para komisaris ini nggak mengindahkan aspek kompetensi? Ya itu juga ngawur kok. Saya ambil contoh Sis Grace Natali ya. Jadi Sis Grace itu paham banget akuntansi, manajemen, dan komunikasi publik. Kuliah S2-nya di Singapura kan juga public policy atau kebijakan publik. Dan kita sama-sama tahu bahwa MindID itu membawahi BUMN yang terkait tambang dan energi. Misalnya Pertamina yang salah satu tujuan usahanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terkait energi. Belum lagi persoalan lain yang sedang dihadapi ya seperti pelunasan obligasi Inalum untuk saham PT Freeport ya, perbaikan PT Timah dan lain-lain. Jadi ya selain lagi-lagi jadi pahlawan kesiangan, argumen PDIP terkait pengangkatan para komisaris yang pernah berjuang bersama Pak Jokowi dan Prabowo Gibran ini ngawur total. Mereka yang koar-koar ini justru menurut saya ya bakalan diem 1000 bahasa kalau kebagian jatah. Lagi mana mau kebagian kalau kerjanya nyinyir terus. Nanti alih-alih bisa bekerja kompak dan solid dalam tim, malah mereka bisa aja jadi duri dalam daging. Akhir kata teman-teman, mengutip Vince Lombardi, seorang pelatih fenomenal NFL atau Federasi American Football-nya Amerika Serikat ya. Individual commitment to a group effort, that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work. Atau komitmen individu terhadap upaya kelompok, itulah yang membuat kerja tim, perusahaan berhasil, masyarakat berhasil, dan sebuah peradaban berhasil. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.